Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Rahmatullah dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, saya akan membacakan pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau karangan yang disusun secara sistematis dan logis. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual, mengutamakan aspek rasionalitas, objektivitas, dan kelengkapan data merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan di sini saya memakai contoh karya tulis ilmiah yang berjudul Penggunaan Internet yang Tidak Baik. Pada halaman pertama karya tulis ilmiah biasanya terdapat kata pengantar. Kata pengantar ini biasanya berisi tentang ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah ini dibuat untuk apa? Dan dalam karya tulis ilmiah ini disebutkan tujuannya yaitu untuk memberikan sebuah informasi mengenai penggunaan internet yang tidak semestinya dilakukan oleh para remaja. Kemudian pada bab selanjutnya terdapat pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penulisan. 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah biasanya dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Di sini juga, dalam karya tulis ilmiah ini, dituliskan latar belakang masalah, yaitu tentang internet yang telah menjadi sesuatu yang penting untuk sebagian besar masyarakat di semua dunia. Kepentingan forum, berita, bisnis, sampai banyak informasi secara mendunia bisa dilakukan dengan memakai internet. Yang kedua, ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini dimaksudkan dengan segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Dalam karya tulis ilmiah ini, dalam tulisan karya ilmiah ini, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja penyalahgunaan internet yang banyak dijumpai oleh para remaja? Kenapa para remaja seringkali tidak menggunakan internet dengan baik? Dan yang terakhir, dampak yang timbul dengan adanya penggunaan internet yang tidak baik. Yang ketiga, ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dalam karya tulis ilmiah ini, tujuan penulisan karyanya yaitu menjelaskan penyalahgunaan internet di kalangan remaja dan sebagai pelengkap tugas bahasa Indonesia kelas 5 KD 13.1. Masuk ke halaman berikutnya atau bab 2 yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini biasanya terdapat isi dari karya tulis ilmiah tersebut atau isi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Yaitu yang pertama, tentang penyalahgunaan internet yang sering dijumpai. Menurut survei yang dilakukan, sebagian siswa yang membawa laptop ke sekolah justru membuka Facebook ketika pelajaran sedang berlangsung. Sedangkan yang lainnya seringkali terlihat bermain game atau mengunduh sesuatu hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran. Seperti halnya di SMK Negeri 9 Jakarta. Kemudian, penyebab pada umumnya remaja melakukan penyalahgunaan internet. Di antaranya yang pertama ada kondisi psikologis yang masih labil, kedua keinginan mencurahkan isi hati, yang ketiga kondisi lingkungan yang acuh, yang keempat keinginan untuk mengekspresikan diri, dan yang kelima rasa ingin tahu yang kuat. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan. Untuk dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama ketagihan atau kecanduan dan tindakan kriminal. Untuk bab selanjutnya atau bab 3 ada penutup. Di dalam penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintetis dan keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah ini kesimpulannya yaitu
Internet haruslah dipergunakan sebaik mungkin. Apabila kita mempergunakannya dengan baik, maka akan mendatangkan sebuah kebaikan. Tetapi apabila dipergunakan dengan cara yang salah, maka akan bisa mendatangkan sesuatu yang buruk. Hal tersebut tergantung pada pemakaiannya. Yang kedua ada saran. Saran yang merupakan usul atau pendapat dari orang yang menulis karya ilmiah tersebut. Dan saran dalam karya tulis ilmiah ini yaitu dengan adanya internet, seluruh orang bisa mencari berbagai macam informasi yang berguna. Tetapi apabila disalahgunakan akan mendatangkan masalah. Hal tersebut jangan dipergunakan dengan cara yang salah untuk sebuah keburukan, karena pada akhirnya kita akan menanggung seluruh akibatnya. Dan pada halaman terakhir terdapat daftar pustaka, yaitu memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang didapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi maupun sumber lain dari internet. Dan dalam karya tulis ilmiah ini, daftar pustakanya diambil dari beberapa sumber atau website di internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.